biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kurang semangat. Sekali lagi aku tanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, pagi hari ini kita kembali memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi untuk Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, aku mau kenalin dulu. Aku Kak Lala. Aku Kakak Tizia. Dan ini ada Kakak Nelson. Dan di sini ada Kakak Adi. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Ku Mendaki ke Bukit Sion. Oke. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Yeay, silakan duduk. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh lagi untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa beribadah. Meskipun kita tetap di rumah, tapi kita mau mengucap syukur. Kita mau nyanyi, kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan nanti juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami ini Tuhan, walaupun melalui online. Kami percaya Engkau tetap hadir di dalam ibadah ini. Engkau hadir di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Kita harus semangat memuji Tuhan karena Allah kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yuk memuji Tuhan, kita katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tiba saatnya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, tapi sebelumnya mari sama-sama kita katakan janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku.
Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, silakan duduk. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Adik-adik pasti udah siap dong dengerin firman Tuhan. Ayo, jangan ada yang nguap lagi tuh. Kakak hari ini mau cerita ke adik-adik tentang Tuhan Yesus dibaptis. Adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus dibaptisnya sama siapa? Ayo, orang yang ngebaptis Tuhan Yesus itu namanya Yohanes Pembaptis. Adik-adik masih pada inget dong cerita Yohanes Pembaptis? Waktu itu kakak cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayo, masih inget nggak Yohanes Pembaptis itu siapa? Pasti masih inget dong kenapa kita manggilnya sebagai Yohanes Pembaptis. Kakak ingetin lagi deh. Dia dinamakan Yohanes Pembaptis karena dia itu sering membaptis orang. Terus Yohanes Pembaptis juga itu dia yang pertama kali mulai membaptis orang. Dan salah satu tokoh terkenal yang pernah dia baptis itu Tuhan Yesus. Jadi ceritanya gini nih. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis percaya kepada Allah. Lalu suatu hari Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Maka datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea, dan Yordan untuk mengaku dosa mereka dan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Lalu datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis dan untuk dibaptis olehnya. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis Yohanes. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di tengah sungai Yordan. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan tiba-tiba langit terbuka dan turunlah Roh Allah dari surga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengar suara Allah yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi gitu adik-adik ceritanya. Jadi Yohanes Pembaptis itu percaya sama Allah. Terus suatu hari dia berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Maka datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea, dan Yordan untuk mengaku dosa mereka dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Lalu datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis dan untuk dibaptis olehnya. Terus Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis Yohanes. Terus Tuhan Yesus menjawab bahwa Tuhan Yesus harus dibaptis sesuai perintah Allah. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan tiba-tiba langit terbuka, lalu turun Roh Allah dari surga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengar suara Allah yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi, Yohanes Pembaptis itu orang pertama yang membaptis orang-orang. Terus, saat Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang-orang, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan meminta untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis kebingungan. Kenapa Tuhan Yesus mau dibaptis sama aku? Bukannya harusnya aku yang dibaptis sama Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus juga gak berdosa. Kenapa Tuhan Yesus mau dibaptis? Terus Tuhan Yesus menjawab kalau Tuhan Yesus
harus dibaptis karena dia mau mengikuti perintah Allah. Karena baptisan itu adalah perintah Allah. Jadi Tuhan Yesus mau nurut sama perintah Allah. Terus Yohanes pun nurut sama perintah Tuhan Yesus. Dia pun membaptis Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, terus tiba-tiba turun burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Terus terdengar suara Allah yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Adik-adik tahu gak baptisan itu apa? Apakah baptisan itu cuma kita masuk dalam air terus keluar lagi gitu? Bukan ya, bukan kayak gitu. Jadi baptisan itu artinya kita hidup baru dalam Tuhan Yesus. Terus kenapa sih Tuhan Yesus harus dibaptis? Padahal kan Tuhan Yesus itu nggak berdosa. Tuhan Yesus nggak melakukan dosa. Terus kenapa dia harus dibaptis ya? Jadi Tuhan Yesus itu dibaptis karena Tuhan Yesus mau menuruti perintah dari Allah. Tuhan Yesus mau taat kepada Allah. Dia mau nurut sama perintah Allah. Terus baptisan yang dilakuin Tuhan Yesus juga itu merupakan baptisan selam. Yang dimana kita tuh masuk seluruh badan kita ke dalam air ya. Bukan cuma baptisan percik gitu. Jadi baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah baptisan selam. Coba, jadi tadi siapa yang ngebaptis Tuhan Yesus namanya? Hayo siapa? Yohanes Pembaptis ya. Terus kenapa Tuhan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Padahal kan Tuhan Yesus nggak berdosa. Karena Tuhan Yesus bilang kalau dia mau menuruti perintah Allah. Terus Tuhan Yesus dibaptis di mana coba? Di sungai apa namanya? Namanya Sungai Yordan. Terus setelah Tuhan Yesus dibaptis, kan turun Roh Allah. Nah, Roh Allah itu turun dalam bentuk apa coba? Dalam bentuk burung elang atau burung pipit ya? Bukan ya. Roh Allah turun dalam bentuk burung merpati. Terus Allah bilang, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Oke, kakak hari ini mau ngasih ayat hafalan untuk adik-adik. Adik-adik hafalin ya. Ayatnya diambil dari Matius 3 ayat 11a. Yuk kita baca bareng-bareng. Matius 3 ayat 11a. 1, 2, 3. Matius 3 ayat 11a. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Baca yuk sekali lagi. 1, 2, 3. Matius 3 ayat 11a. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, kayak ayat hafalan tadi. Baptisan sebagai tanda pertobatan. Artinya nanti kalau adik-adik udah dibaptis, artinya adik-adik udah bertobat dari dosa lama adik-adik. Adik-adik mau serius ngikut Tuhan. Terus adik-adik mau serius nurutin perintah dan firman Tuhan. Artinya adik-adik udah hidup baru dalam Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lupa dihafalin ya ayatnya. Tadi dari Matius 3 ayat 11a, oke? Untuk firman Tuhan hari ini sampai di sini. Yuk kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hari yang baru kepada kami. Engkau juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, untuk kami bisa memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan udara yang segar kepada kami pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberikan pelajaran kepada kami melalui cerita tentang Tuhan Yesus dibaptis. Kami mau ya Tuhan, untuk suatu hari nanti kami mau untuk dibaptis, karena kami tahu ketika kami dibaptis, kami mengikuti perintah dan kemauan dari-Mu ya Tuhan. Kami juga tahu ketika kami dibaptis, kami akan mengalami hidup yang baru di dalam-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bye.